Kita lanjutkan pada halaman 36. Lanjutkan pada halaman 36. Nah, ini ada sebuah teks tumbuhan sumber kehidupan. Nah, kita baca di sini tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Nah, ini garis khatulistiwa sebenarnya adalah garis khayal ya. Garis khayal itu garis yang tidak sebenarnya ada. Garis ini hanya ada pada peta ya, hanya ada pada peta. Jadi saya tulis di sini hanya ada pada peta. Hanya pada peta. Adanya ini hanya pada peta. Kurang jelas tulisannya ya. Saya tempatkan di mana ya? Nah, saya tempatkan. Nah, intinya ini adalah garis yang hanya ada pada peta ya. Letaknya di mana garis khatulistiwa? Baik, kita akan perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, akan kita tunjukkan. Nah, kalau ada peta, nah ini garis khatulistiwa ini yang merah ini. Garis merah ke sini, ini hanya ada pada peta ya. Dalam kondisi sebenarnya tidak ada garis ini. Jadi ketika seseorang menggambar peta, nanti posisi negara yang berada di tengah-tengah belahan bumi, maka dia akan dilewati garis khatulistiwa. Nah ini ya, Indonesia akan berada di tengah-tengah belahan bumi. Maka garis tengah ini, garis khatulistiwa itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua. Tulis enggak? Tulis ya. Saya tulis. Garis pertama adalah garis khayal, karena sebenarnya tidak ada. Ini adanya hanya pada peta, hanya ada pada peta. Membagi bumi jadi dua. Bumi jadi dua. Yaitu di sini belahan utara. Nah, di sini belahan utara, ini belahan selatan. Jadi bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Indonesia karena di tengah-tengah berarti terletak ada yang berada belahan utara, ada yang di belahan selatan. Yang dilewati garis khatulistiwa negaranya ini berarti, nah di sini saya tulis. Nah ini adalah negara-negara yang iklimnya adalah tropis. Tropis kemarin sudah kita sebutkan adalah panas, begitu ya. Kita lanjutkan membacanya ya. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, perairan, dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan ya yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadinya ini sekitar pantai ya. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah seperti Jakarta, Semarang. Kan mereka itu berada di pinggir laut ya. Nah, karena di pinggir laut itu dataran rendah ya. Kenapa ada di sana? Karena dulu pusat pemerintahan itu berada di sekitar pantai. Dulu itu di sekitar pantai. Karena apa? Karena mudah untuk pertukaran barang ya dari luar pulau masuk. Nah, dari luar pulau masuk ke kota itu, makanya pusat pemerintahannya di pantai. Karena banyak beberapa barang-barang yang tidak dapat didapat di daerah itu tetapi didapatkan dari luar daerah, dan transportasinya waktu itu kalau untuk mendapat dari luar daerah itu transportasi laut. Dulu belum ada pesawat terbang ya, belum ada pesawat terbang. Kemudian selanjutnya di sini kita lanjutkan bacanya. Hampir semua ibu kota di sini ya, hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, ini ya, padi. Ini kan di daerah kita ya, palawija. Palawija itu tumbuhan sejenis padi, contohnya jagung ya. Jagung, jewawut, gandum, palawija. Itu palawija ya, sejenisnya. Tapi yang lebih disebut palawija, pala itu bentuknya bulat ya, palawija sejenis. Kalau yang seperti umbi-umbian itu namanya apa ya? Kalau ketela, singkong, itu kadang disebut juga pala kependem ya, pala kependem. Bukan kepala ya, pala kependem, palawija sejenis itu. Tumbuhan-tumbuhan sejenis padi-padian yang dikonsumsi ya, sering dikonsumsi ya.
tumbuhan sering dikonsumsi. Tebu ya, ini tebu. Kita kenal tebu tentunya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai ada kelapa, ada bakau. Bakau ya, bukan bakau ya. Bakau. Jadi di sini bakau. Bakau itu nama lainnya adalah mangrove. Mangrove bacanya, mangrove. Ganggang itu sejenis tumbuhan seperti lumut ya, tetapi dia ini menghasilkan apa? Di sini menghasilkan spora ya, sejenis lumut. Nah, ganggang kadang ada yang menghasilkan spora, ada juga yang membelah diri ya, Nah, saya hapus saja ini supaya tidak bingung ganggangnya, karena ganggang ada yang membelah diri juga. Kita lanjutkan di sini. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter. Pertanyaan kita, Kebumen itu dataran rendah atau dataran tinggi? Kebumen itu termasuk dataran rendah ya. Dataran rendah Kebumen. Jadi di bawah 200 meter ketinggiannya ya. Kalau di atas 200 meter itu dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi seperti dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tengger, dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Jadi di sini yang bisa tumbuh baik tentunya ya. Jelek ini ya tulisannya, maaf ya tulisannya jelek ya, karena agak susah nulis di sini. Teh, kopi, cengkeh, buah-buahan yang dimaksud. Nah, tulisannya buah-buahan yang dimaksud di sini saya lingkari lagi. Bentar. Nah, di sini yang dimaksud ini adalah seperti apel, kelengkeng. Bentar ya, tunggu sebentar. Kita lanjutkan ya. Tadi buah-buahan yang dimaksud itu ada apel, kelengkeng, ada juga buah yang sering kalian makan, apa ya? Stroberi ya. Stroberi pernah makan nggak ya? Nah, pasti pernah. Stroberi ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hanya tumbuh di dataran tinggi. Jadi bukan buah jeruk, bukan buah mangga, tapi buah-buah yang ini ya, yang harganya agak mahal gitu ya. Ini kan agak mahal. Nah, ini agak mahal. Maka dia hanya tumbuh di daerah-daerah dingin. Kan cengkeh ada yang tumbuh di dekat rumah saya, Pak. Betul, cengkeh ada yang tumbuh di dekat rumah kamu. Cuman untuk lebih subur, untuk suburnya ya, supaya subur, dia tumbuhnya di dataran tinggi, cengkeh ya. Jadi memang beberapa tanaman bisa tumbuh di sekitar kamu ya, cengkeh, kelengkeng, apel, stroberi bisa saja tumbuh. Tapi untuk menghasilkan hasil yang baik itu harus hidup di dataran tinggi begitu ya. Baik, kita hapus dulu coret-coretannya supaya tidak terlalu banyak ya. Nanti kita untuk penjelasan selanjutnya. Nah, sambil diperhatikan, ada pertanyaan? Nanti pertanyaannya kalau ada silakan ditulis ya, bisa di grup, bisa dikirim WA langsung ke saya. Baik, ini sudah hilang, kita akan lanjutkan ya. Nah, ini dataran tinggi Dieng. Kok ada lautnya, Pak? Bukan, ini bukan laut ini ya. Ini adalah danau. Danau Pancawarna. Pancawarna bukan? Bukan. Enak saja Danau Pancawarna ya. Kalau Danau Pancawarna itu ada di Kalimutu. Dalam Pancawarna. Tapi ini orang sana sering juga menyebut Pancawarna ya. Pancawarna. Sering juga seperti itu. Karena apa? Karena airnya itu kadang berwarna-warni. Kadang hijau, kadang merah. Ini di dekat pantai, Pak, tidak. Ini di atas gunung. Wah, di atas gunung ini. Di atas gunung. Makanya ini dataran tinggi Dieng. Nah, ini Dieng, dataran tinggi Dieng ini. Dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng. Karena di atas gunung itu.
Di atas gunung ya, jangan lupa. Di atas gunung. Ada dataran seperti ini, ada danaunya. Wah, indah banget pokoknya. Sekali-kali besok kamu liburan ke sana ya, liburan ke sana ke Dieng. Untuk melihat apa? Melihat sayuran juga banyak di sana. Nanti liburan, namanya liburannya agrowisata ya, agrowisata. Ini sudah ya, jelas. Ini Dieng, ini Danau Pancawarna. Saya hapus dulu. Ada banyak lokasi lokasi wisata yang menarik di Dieng ya. Nanti kamu bisa ke sana. Liburannya tentunya ya, kalau sudah tidak ada COVID-19 ya tentunya ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Wah, ini ada seseorang yang sedang santai ya. Siapa ya? Ya, tidak tahu ya. Ini hanya gambar saja. Kita tidak usah mencari tahu. Ini di mana sih ya? Ini di Malang. Nah, ini Malang. Atau Kota Batu, di Batu Malang. Batu Malang ini banyak mengembangkan tadi tanaman-tanaman seperti apel. Nah, ini tanaman-tanaman sayuran, ada sayuran yang mahal ya. Ya tentunya kobis, bisa ya kobis, caisim begitu ya. Ada juga tapi yang terkenal di Malang itu apel. Yang terkenal apel. Ada juga kadang buah pir, dia ditanam di Malang, tapi yang paling terkenal apel. Banyak beberapa wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri yang berkunjung ke kota Batu ya, Malang ya. Nah, ini letaknya di atas gunung. Wah, indah kan? Nah, di sana dingin. Dingin ya. Saya hapus ya. Sudah ya. Nah, sudah saya hapus penjelasannya. Kita tukar gambarnya. Nah, gambar. Wah, lebih keren lagi nih ya. Lebih bagus lagi ya. Di mana ini? Ini Bromo. Nah, ini dataran tinggi Bromo. Wah, ini dataran tinggi Bromo yang kita bicarakan ya. Bromo. Sudah ya? Ini Bromo. Saya hapus ya. Saya hapus. Supaya nanti kita ganti gambarnya. Ganti gambar gampang. Kita ganti. Wah, Bromo hilang. Muncul apa lagi? Wah, ini kebun teh. Nah, kebun teh. Ini adanya hanya di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi. Ini kebun teh. Kebun teh ya ini ya. Kebun teh. Nah, kita lihat. Wah, ini ada ibu-ibu yang sedang memetik kopi. Jadi kopi seperti ini hasilnya ya. Biji kopi ini di kebun kopi adanya hanya di dataran tinggi ya. Kita lanjutkan. Wah, ini sayuran. Sayuran ini jalanan di Dieng seperti ini. Naik ke atas, nah ini sayuran ditanam di pinggir-pinggirnya. Ini hanya dataran tinggi. Kalau kamu biasanya sering lihat sawah ya, sawah. Tapi ini ditanam sayuran semua. Ini sayuran. Ini bisa sawah tapi ini sayuran ya. Bisa kol, kobis, nah, bisa juga wortel itu. Di sekitar perjalanan menuju Dieng, sebelah pinggir-pinggirnya kalau sudah sampai daerah Diengnya itu tanamannya sayuran semua. Tidak kamu temukan padi di sana ya. Karena daerahnya dingin, jadi padi tidak tumbuh. Yang tumbuh justru sayuran-sayuran yang sering kita makan. Gitu ya. Saya hapus dulu untuk melanjutkan gambarnya. Kita lihat. Nah, ganti halaman lagi. Nah, halaman ini. Nah, isi diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan yang tadi. Bacaan yang mana? Bacaan pada halaman 36. Ya, nanti kamu tulis keterangannya. Jadi tulis paragraf 1, informasi yang kamu dapat apa. Jadi di sini ada informasi. Ya, informasi, ada ide pokok. Jadi begitu kamu tulis begini ya. Informasinya 1 apa, 2 apa di paragraf 1. Ide pokoknya apa? Nanti kamu tulis. Jadi tulis, nanti ditulis. Paragraf 2 sama. Informasinya apa? Jadi informasinya apa, lalu ide pokoknya apa? Ide pokoknya apa? Sama, ini nanti ditulis ya, ditulis. Paragraf 3 sama, paragraf 4 sama, paragraf 5 sama. Nanti ditulis. Apa harus dalam bentuk bulatan seperti ini? Tidak ya, tidak harus dalam bentuk bulatan. Kamu pakai kotak seperti saya katakan kemarin, boleh. Di sini paragraf 1, paragraf 1. Pakai kotak. Informasi apa? Ide pokoknya apa? Itu boleh ya. Ada 5 kotakan. Apa harus muter seperti ini? Tidak, ke bawah juga boleh begini. Nah, bawah. Boleh ke bawah ya, tidak harus seperti itu. Nah, setelah itu kamu tulis di buku tugas ya. Nah, ingat ya, buku tugas.
Kamu tulis di buku tugas. Setelah itu kelima ini 1, 2, 3, 4, 5 isinya nanti kamu gabung menjadi satu cerita. Nah, ini digabung ya, digabung jadi satu cerita. Jadi satu cerita. Jadi satu cerita. Tulisannya jelek ya, maaf ya, agak susah nulisnya. Digabung menjadi satu cerita. Jadi satu cerita, nanti satu cerita itu dibuat satu paragraf saja, paragraf ya. Nanti satu paragrafnya itu masukkan ke kotak ini, gitu ya. Jelas kan? Nah, pertama harus apa? Cari informasinya. Pertama itu cari informasi. Pada paragraf 1 apa, ide pokoknya apa, di teks yang pada halaman ini ya. Nanti paragraf 2 apa, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Setelah ada 5 seperti ini, 5 kotak, ini ditulis dulu di buku tugas ya, ini wajib ditulis. Setelah itu gabung menjadi satu, digabung menjadi satu. Wah, jelek sekali ini. Gabung menjadi satu. Setelah digabung menjadi satu cerita, silakan ceritanya dimasukkan ke sini, gitu ya. Ceritanya dimasukkan ke sini, gitu. Ditulis lagi. Ceritanya yang sudah jadi satu. Nah, ini gabungan cerita. Nah, gabungan cerita atau gabungan ide pokok. Begitu ya. Kita akan lanjutkan ya. Nah, hal pentingnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah selesai ya. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan yang tersebut memberikan bahan makanan yang melimpah. Apa manfaat yang lainnya? Ini sudah selesai pada pelajaran hari ini. Cukup seperti itu saja ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.